membahas tentang semiotika, namun kali ini tentang ahli yang berbeda bernama Charles Sanders Peirce. Beliau adalah ahli semiotika selain yang kemarin kita bahas, Ferdinand de Saussure. Yang pertama adalah perbedaan antara Ferdinand de Saussure dengan Charles Sanders Peirce. Jadi kalau Ferdinand de Saussure itu terkenal akan signifier dan signified yang kemarin ya. Namun kalau Charles Sanders Peirce dia terkenal dengan hubungan antara simbol, icon, dan index. Kita masih akan membahas tentang sign. Jadi kalau misalnya Ferdinand de Saussure, signifier dan signified akan menghasilkan sign. Nah kalau Charles Sanders Peirce yang ini. Jadi Charles Sanders Peirce itu terkenal dengan konsep triadik atau bisa disebut trikotomi. Kalau kemarin Saussure kan dikotomi 2. Jadi tanda itu menurut dia terdiri dari 3 unsur. Yang pertama ground, object, dan interpretan. Ground itu ada pembagiannya lagi. Ground itu bisa terdiri dari quali sign, bisa terdiri dari sin sign, bisa terdiri dari legi sign. Sedangkan objek itu bisa terdiri icon, index, dan simbol. Interpretan bisa terdiri dari rime, decent sign atau DC sign, and argument. Kita akan membahas satu persatu tentang semua ini. Nah, seperti yang diperlihatkan pada gambar skema di sini, proses semiosis menghasilkan rangkaian hubungan yang tak terbatas. Maka, pada saatnya interpretan akan menjadi representamen, kembali ke interpretan dan representamen, begitu sampai seterusnya, dia muter terus. Nah, sebuah tanda atau representamen adalah sesuatu yang bagi seseorang mewakili sesuatu yang lain dalam beberapa hal kapasitas. Jadi representamen akan mewakili sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain itu dinamakan interpretan, mewakili interpretan atau tafsir. Nah, kemudian mengacu pada objek. Tafsir itu akan mengacu pada objek bendanya atau gambarnya atau fotonya gitu. Dan ini juga objek nanti akan berputar lagi ke representamen. Sebuah tanda atau representamen jadi sign itu di sini diwakili oleh representamen. Memiliki relasi triadik langsung dengan interpretan dan objeknya. Proses ini disebut dengan signifikasi. Nah, tampak sekali di sini bahwa semiotika itu merupakan semiosis atau proses karena mencakup 3 unsur yang bersamaan, yaitu tanda. Hal yang diwakilinya yaitu objek ini, dan interpretan adalah kondisi yang terjadi pada pikiran seseorang. Jadi ini adalah proses pemikiran seseorang ketika seseorang itu melihat suatu gambar, misalnya, oh itu gambar ini. Nah, ini prosesnya seperti ini. Nah, kemudian ketika ketiga unsur tersebut memiliki hubungan dengan tanda karena ada kemiripan, lalu kedekatan eksistensi dan terbentuk secara konvensional. Nah, jadi proses ini disebut dengan semiosis. Semiosis adalah suatu proses di mana suatu tanda berfungsi sebagai perwakilan dari apa yang ditandainya. Jadi, semiosis adalah suatu proses di mana suatu tanda berfungsi sebagai perwakilan dari apa yang ditandainya. Hal yang menjadi fokus dalam kajian semiotika di sini adalah semiosis itu sendiri. Jadi konsen kita dalam bahasan Peirce ini adalah semiosis ini, yaitu proses yang memadukan entitas yang disebut sebagai representasi dari entitas yang diwakili tersebut yang disebut objek. Jadi mewakili dan terwakili gitu loh. Proses semiosis tersebut disebut sebagai signifikansi atau signification. Misalnya sini representamen adalah X ya, lalu objek itu adalah Y. Berarti interpretan sama dengan X sama dengan Y. Tuh. Jadi untuk mewakili interpretan terdiri dari representamen dan objek. Nah, contohnya ini. Representamen ini tadi adalah
X. Foto pohon tanpa daun objek itu referen adalah Y. Nah, interpretan itu berarti X sama dengan Y. Ini sama dengan ini akan menghasilkan interpretan. Jadi ketika seseorang memikirkan konsep pohon gersang, konsepnya ya masih di awang-awang, lalu ngeliat foto nggak pakai daun atau foto tanpa daun, itu akan menghasilkan kesimpulan di otaknya, oh pohon itu adalah pohon yang gersang gitu. Tadinya cuma berupa konsep gimana sih pohon yang gersang gitu, terus ngeliat pohon tanpa daun. Nah, inilah yang disebut dengan semiosisnya si Peirce, konsep triadiknya. Representamen, sun, atau di sini bisa disebut juga ground. Nah, semiosis ini juga bisa berantai. Kayak misalnya gini, saya lupa membawa kunci, maka saya tidak bisa masuk ke rumah. Karena saya tidak bisa masuk ke rumah, maka saya tidak bisa makan. Karena saya tidak bisa makan, maka saya kelaparan. Nah, seperti itu. Nah, konsepnya jadinya seperti ini. Representamen, interpretan, objek itu kajiannya seperti ini. Representamen dan objek akan membentuk sebuah interpretan. Nah, interpretan itu bisa menjadi representamen pada kasus lain. Jika ditambah objek, dia akan menjadi interpretan lagi. Interpretan tersebut juga bisa menjadi representamen lain. Jika tambah objek, dia akan menjadi interpretan. Jadi begitu terus ke atas. Ya kayak tadi misalnya nggak bawa kunci, nggak bisa masuk ke rumah, jadi nggak bisa makan. Kadang nggak bisa makan, kelaparan. Karena nggak kelaparan, sakit. Karena sakit meninggal. Misalnya seperti itu. Jadi representamen merupakan sesuatu yang menggantikan sesuatu bagi seseorang dalam beberapa hal atau kapasitas. Ia tertuju pada seseorang. Representamen itu tertuju pada seseorang. Artinya di dalam benak orang itu tercipta suatu lain yang ekuivalen. Ini representamen selalu ada di benak seseorang ya, nggak bentuk nyata gitu. Atau mungkin tanda yang lebih berkembang, tanda yang tercipta itu saya sebut sebagai interpretan. Nah, nanti akan menjadi interpretan dari tanda yang pertama. Tanda yang menggantikan sesuatu yaitu objeknya, tidak dalam segala hal melainkan dalam rujukannya pada sejumput gagasan yang kadang saya sebut sebagai latar dari representamen. Ya tadi. Jadi representamen ini dalam benak. Ketika ngeliat objek, jadilah kesimpulan interpretan. Interpretan itu bisa jadi menjadi pemikiran lain dalam benak seseorang. Ketika dia mendapatkan objek, itu menjadi interpretan. Contohnya seperti ini. Nah, bacanya dari bawah. Ada konsep pohon. Kita ngebayangin pohon. Tiba-tiba kita melihat foto pohon gersang, atau nggak harus foto sih, langsung pohon gersangnya aja. Ini saya ikutin foto karena kan kita membahas gambar. Nah, foto pohon gersang. Kita langsung bisa, konsep pohon yang di benak kita langsung kesimpulannya pohon gersang. Ketika kita udah punya pohon gersang, pohon gersang kayak gitu. Terus ngelihat foto hutan kering, hutan. Gersang, terus foto hutan kering, berarti kita dapat kesimpulan, artinya kemarau. Ketika kemarau itu menjadi konsep lagi, lalu ngelihat foto tanah tandus, tanahnya itu pecah-pecah misalnya. Tanahnya pecah-pecah, bolong-bolong gitu. Langsung kita dapat, ini kenapa ya? Kemarau sampai tanahnya kayak gini. Berarti ini cuaca ekstrim. Kita udah bayangin cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim. Ketika kita udah punya bayangan di benak kita cuaca ekstrim, terus kita ngeliat foto kutub selatan, kita akan mendapat gambaran tentang global warming. Karena kalau misalnya udah ngomong cuaca ekstrim, foto kutub selatan terus mencair, ini efek global warming nih, dan seterusnya. Nanti ada apa lagi, terus untuk kesimpulannya apa lagi, itu akan terus ada, tergantung pemikiran seseorang. Jadi objek itu bisa berupa tanda visual, bisa cuma sekedar gambar kartun atau rambu-rambu, bisa foto, bisa gambar, bisa video gitu. Nah, objek itu ada anggotanya. Nah, tadi kan ini ya contohnya. Ini masing-masing tuh kamu nggak bisa menyimpulkan langsung representamen tuh ini, interpretan tuh ini apa, objek tuh apa. Semua ada semacam anggotanya. Anggotanya itu adalah ini.
Kalau ground itu bisa seperti saya bilang sebelumnya, bisa terdiri dari 3 jenis. Bisa salah satunya saja yang jelas. Syarat sesuatu itu menjadi ground itu antara itu quasi-sign, itu bisa sin-sign atau legi-sign. Apa itu quasi-sign? Yaitu kualitas yang ada pada tanda. Jadi kualitasnya yang ada pada tanda. Kata-kata keras, contohnya kata-kata kasar, keras, lembut, lemah lembut, merdu dan lain-lain. Itu punya kualitas sendiri, kayak misalnya suara keras. Itu menandakan orang itu sedang marah. Bisa jadi kan teriak-teriak gitu. Bisa juga memanggil. Kalau kata-kata kasar, marah. Nah, jadi sesuatu yang dianggap sebagai tanda berdasarkan suatu sifat itu adalah quasi-sign. Sifat dari suatu benda itu. Misalnya kata kasar menandakan marah atau sebagai sebuah sifat yang berdiri sendiri sebelum dikaitkan dengan sesuatu yang lain. Nah, kedua adalah sin-sign, yaitu eksistensi aktual benda atau peristiwa yang ada pada tanda. Nah, sesuatu yang ditanda tanda atas dasar tampilan dalam kenyataan. Jadi tampilannya. Kalau tadi kan suara kan nggak kelihatan tampilannya, ya kan? Kita bisa mengidentifikasi gitu aja. Nah, ini ada tampilannya. Misalnya kata keruh pada air sungai keruh bisa menjadi tanda bahwa ada hujan di hulu sungai. Atau banjir, tanda kalau ada hujan atau tanggul air jebol atau mungkin sampah yang bertumpuk. Tuh. Nah, jadi sin-sign ini kan tadi sesuatu yang dianggap tanda atas dasar tampilan dalam kenyataan. Contohnya itu tanda akan selalu memiliki kendaraan yang berbentuk fakta eksistensial, jadi bisa dilihat kayak tadi keruh atau banjir kan ada penampakannya, jadi bisa kita lihat sebab akibatnya apa. Intinya setiap tanda akan menggunakan kendaraan berdasarkan koneksi eksistensial dengan objeknya. Itu adalah sin-sign. Ingat, ini semua ground itu masih berupa konsep ya. Tuh, konsep di pikiran kita. Terakhir adalah legi-sign. Adalah norma-norma yang dikandung dalam tanda. Kayak rambu-rambu lalu lintas menandakan hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh manusia di jalan. Nah, jadi ini sesuatu yang dianggap tanda berdasarkan peraturan yang berlaku umum, baik secara hukum dibuat atau secara tidak sengaja terbentuk dengan sendirinya dalam budaya kita. Tuh, misalnya pakai peci putih dianggapnya orang alim. Tuh. Berikutnya ini tentang ground ya, atau representment atau sign tadi. Berikutnya adalah tentang objek. Nah, objek ini terdiri dari icon, indeks, dan simbol. Kamu bisa melihat itu, oh itu adalah objek yang harus di representment dan kemudian menghasilkan interpretan. Objek itu terdiri dari icon, hubungan antara penanda dan petandanya bersifat sama atau mirip. Kayak misalnya potret itu foto kan mirip dengan aslinya. Peta itu menggambarkan wilayahnya memang ya. Berikutnya adalah miniatur. Miniatur kereta misalnya, berarti kan mirip dengan kereta. Berikutnya indeks, jadi nggak harus bendanya langsung, bisa icon. Berikutnya indeks, menunjukkan adanya hubungan alamiah antara tanda dan petanda. Kayak kemarin signified dan signified, tapi yang bersifat kausal atau hubungan sebab akibat. Kalau misalnya ada asap sebagai tanda adanya api, itu contohnya. Lalu simbol, menunjukkan hubungan alamiah antara penanda dan petandanya. Hubungan alamiah antara penanda dan petanda, antara signifier dan signified. Namun hubungan ini berdasarkan konvensi atau perjanjian masyarakat, bisa berupa peraturan perundang-undangan atau sesuatu yang disepakati bersama oleh masyarakat umum. Contohnya bendera negara, merah putih ya simbol dari negara kita gitu loh. Nah, berikutnya jadi interpretan, representment, tadi representment sudah, interpretan nanti. Objek itu bisa terdiri dari simbol, indeks, dan icon. Indeks, simbol, dan icon. Bisa salah satunya, nggak harus tiga-tiganya. Jadi hubungannya nanti seperti ini. Kalau icon itu panahnya gini. Ya, perhatikan panahnya. Dan indeks seperti ini.
simbol seperti ini. O itu objek, R itu representamen, I itu interpretan pengamat. Jadi untuk objek lagi bisa dianalisis dengan menggunakan triadik yang tadi. Oke, apa sih icon? Tanda yang mengandung kemiripan atau rupa. Tadi kan sudah kita bahas. Dalam icon, hubungan antara representamen dan objek terwujud sebagai kesamaan. Representamen dan objek itu sama dalam beberapa kualitas. Kayak peta, ukurannya kan sama. Lukisan itu juga kualitasnya bisa mirip dengan aslinya. Atau kata kukuruyuk, kita bilang kukuruyuk itu kan sama dengan suaranya asli kukuruyuk memang. Dan sebagian besar lampu lalu lintas misalnya yang ada batu jatuh, itu kan icon dari emang kejadian longsor atau batu jatuh. Jadi Peirce mencirikan icon sebagai suatu tanda yang menggantikan atau stands for sesuatu semata-mata karena ia mirip dengannya. Jadi icon itu mirip dengannya sebagai suatu tanda yang mengambil bagian dari karakter objek atau sebagai suatu tanda yang kualitasnya mencerminkan objek. Jadi bisa mengambil bagian dari karakter objek, bisa juga kualitasnya mencerminkan objeknya, membangkitkan sensasi analog dalam benak lantaran pemikirnya. Oke, berikutnya icon ini contohnya tadi kemiripan. Jadi kita bisa dari icon-icon sepatu ini kita bisa identifikasi, oh ini sepatu apa, ini sepatu untuk olahraga lari, ini untuk basket, ini untuk bergaya misalnya. Dan bisa kita lihat ini rata-rata adalah sepatu cowok. Tuh. Jadi tanda yang didasari resemblance itu adalah tanda ikonis. Jadi gejalanya disebut sebagai ikonisitas. Nah, berikutnya indeks. Indeks itu alurnya seperti ini, indeks I ke R dan baru ke O. Adalah tanda yang mempunyai keterkaitan fenomenal, peristiwa yang eksistensial atau bukti kehadiran di antara representamen dan objeknya. Jadi ini sebab akibat kalau indeks itu. Tadi kalau contoh yang pertama saya bilang ada asap, ada api. Di dalam indeks hubungan tanda dan objeknya bersifat konkret, aktual, konkret ya, aktual nyata maksudnya. Dan biasanya melalui cara yang sekuensial, berantai. Sekuensial itu berurutan, berantai gitu, atau sebab akibat. Misalnya kita melihat ada jejak tapak kaki. Oh, indeks itu berarti adalah indeks dari seseorang yang lewat di sana. Berikutnya kita mendengar suara ketukan pintu. Kan itu mencerminkan itu indeks dari ada tamu di rumah. Entah itu ngasih undangan, apa paket, apa benar-benar tamu. Yang jelas itu ada yang datang. Nah, itulah hubungan sebab akibatnya. Oke, contohnya kayak misalnya ini bisa kita lihat indeks apa? Oh, itu kaki bebek atau penguin misalnya. Ini kaki manusia, ini manusia. Oke, ini indeks juga anak-anak ini. Sorry, ibunya enggak. Anak-anak ini indeks. Oh, ada anak-anak berarti ada orang tuanya. Nggak mungkin anak-anak itu bisa lahir sendiri. Sidik jari juga indeks. Kalau misalnya ada sidik jari di suatu benda, oh berarti ada yang megang tuh benda. Tuh, tahu tadi animal footprint itu adalah indeks juga. Oke, berikutnya adalah simbol. Simbol itu adalah tanda yang bersifat konvensional atau kesepakatan sosial. Tanda-tanda kebahasaan biasanya adalah simbol-simbol. Nah, ini interpretannya menjadi objek juga menjadi representamen. Contohnya ya tadi rambu-rambu lalu lintas. Ini semua rambu-rambu ini disepakati oleh masyarakat bahwa ini adalah aturan yang berlaku. Ini mencerminkan apa, ini apa, semua ada maknanya yang disepakati bersama oleh masyarakat. Jadi untuk recap, apa sih icon, simbol, dan indeks? Saya bikin seperti ini. Icons adalah tanda di mana signifier itu meniru signified. Penandanya meniru petanda. Misalnya seperti ini icon, kan meniru manusia pada umumnya, ya kan? Bentuk manusia seperti itu. Kalau laki-laki ya bentuknya seperti ini, perempuan seperti ini pakai rok.
Tuh. Simbol, tanda di mana hubungan antara signifier dan signifiers itu benar-benar konvensional dan culturally spesifik, secara spesifik menurut budaya atau aturan yang berlaku. Ini kan nggak mencerminkan laki-laki, ini juga nggak mencerminkan perempuan kan? Ini nggak seperti ini kan sebelah kiri. Tapi disepakati ini adalah untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Nah, terakhir indeks. Ini kebalik sih. Tadi kan saya jelasin icon yang pertama, indeks yang kedua, simbol yang ketiga. Oke. Semoga kalian nggak bingung ya. Saya udah jelasin cepat, belibet lagi. Ketiga adalah indeks. Nah, tanda di mana signifier itu disebabkan oleh signified. Kayak misalnya ini. Apa yang kita lihat perbedaan di hak. Dari hak ini kamu bisa tahu itu suara langkah perempuan atau suara langkah laki-laki. Kalau laki-laki suara dua. Kalau perempuan mungkin gimana? Keplak. Itu mencerminkan juga. Atau jejak di tanah. Kita bisa tahu itu sepatu perempuan atau sepatu laki-laki dari situ. Itu adalah indeks. Nah, terakhir adalah interpretan. Interpretan itu bisa dibangun dari rhyme, tanda yang memungkinkan orang menafsirkan berdasarkan pilihan. Kalau rhyme, contohnya orang yang marah, orang yang merah matanya merah, dapat saja menandakan bahwa orang itu baru menangis. Bisa juga baru bangun tidur, bisa juga kelilipan sesuatu, atau sedang menderita penyakit mata. Gitu. Jadi mungkin orang menafsirkan berdasarkan pilihan. Kalau rhyme itu. Kedua adalah decent sign atau disease sign, tanda yang ada sesuai dengan kenyataan. Contohnya, hati-hati rawan kecelakaan. Jika pada suatu jalan sering terjadi kecelakaan, maka di tepi jalan dipasang rambu lalu lintas menyatakan bahwa di situ sering terjadi kecelakaan. Nah, itu berdasarkan realita sesuai kenyataan gitu. Argumen, tanda yang langsung memberikan alasan tentang sesuatu, berisi penilaian atau alasan mengapa seseorang berkata begitu. Misalnya tanda dilarang merokok di SPBU. Kenapa di SPBU dilarang merokok? Alasannya karena bisa menimbulkan ledakan tempat tersebut. Api rokok bisa menyulut bensin. Jadi ada argumennya, ada alasannya mengapa orang bisa kayak gitu. Gak bisa dibantah lah. Bisa jadi bantah-bantahan gitu. Enggak kok, saya ngerokoknya vape. Kan bisa dibantah. Namanya argumen itu bisa dipatahkan. Oke, jadi jelas ya untuk konsep triadik ini. Silahkan kalau masih belum jelas di play lagi, atau mungkin penjelasan saya kurang bisa diterima, kalian bisa browsing, banyak kok materi-materi tentang semiotik. Ya, cukup sampai sini tentang materi semiotik Perth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.